kalian ketinggalan dari teman IPS yang lain. Integral. Ya udah nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang integral yang metode substitusi. Kalau misalnya nanti, nah ini rumusnya. Kalian mengintegralkan pakai rumus yang ini. Yang pertama kok nggak bisa ya? Nah, berarti kalian harus menggunakan integral substitusi. Nah, ini saya langsung ke sini aja ya. Kalau cuman baca modul pasti kalian nggak paham. Kalian sambil melihat proses saya mengerjakan di sini pasti paham. Nanti kalian mencoba mengerjakan di sini juga ya, satu persatu. Nanti saya minta yang minggu lalu belum mencoba, pasti sekarang kalian akan saya minta mengerjakan. Nih, saya bikin Word baru aja. Nih, 11 IPS 2 integral substitusi. Itu judulnya. Rumusnya adalah saya kopas aja. Di mana tadi? Rumusnya apa ya? Nggak usah pakai rumus aja. Pakai langsung contoh aja ya. Bentar. Ambil soal di sini. Jika misalnya, sebentar. Dari latihan yang kemarin kalian kerjakan, apakah ada pertanyaan? Takutnya nanti ada yang nggak kebahas deh. Kalian padahal nggak paham ya. Sebentar. Dari latihan 1 nomor 1 ya, kemarin yang kalian lanjutkan dikerjakan sendiri ya. Ini dulu deh. Sebelum melanjutkan nih, apakah ada yang belum bisa? Kemarin kan ada yang mencoba mengerjakan ya, sampai yang nomor berapa tuh lupa saya. Adam juga saya ingat Adam. Terus siapa lagi? Nah, sampai yang J nih, apakah ada yang mau bertanya tentang soal yang mana? Takutnya nanti kalau ulangan keluar, kalian nggak paham. Yang mana? Kita bahas dulu. Yang ibu, belum ngerti saya. Yang I. Oke. Nih, saya copy dulu. Pindahkan ke Word aja ya. Di sini. Sebelum ini. Nah, ini PS-nya. Di sini dong. Copy. Nah, ini pertama kita faktorkan dulu fungsinya. Jadi, ini integral. Oh, ini si Evan udah join. Integral. Yang ini kita faktorkan pembilangnya. Difaktorkan, penyebutnya biarkan aja. Ini saya copy ke sini. Ini difaktorkan nih. Pembilangnya ini kita faktorkan, ini berarti dia jadi pangkat 2 T pangkat 2 min 1 dikali T pangkat 2 plus 1 ya. Nah, ini kayaknya belum ke copy nih. Udah. Plus 1. Nah, habis itu baru dicoret yang sama. Nah, pasti yang ini ya. Yang ini T plus 1 sama T plus 1 ini yang kita coret. Nah, nanti kan jadinya bentuknya tinggal T min 1 ya. T kuadrat min 1. Nah, inilah yang kita integralin. Integral dari, nah ini dia. Susah. Nah. DT. Nah, ya udah tinggal diintegralin. Sama dengan, nah integral dan integral. Gimana rumusnya? Kemarin, diingat lagi. Rumus integral apa dan? Kalau kita punya AX pangkat N,
Diintegralin ya. Ini dx pasti di sini. Maka hasil integralnya apa? A. Terus? Per n plus 1. Per, ya. N plus N 1. tambah 1. X-nya? X pangkat N plus 1. N plus 1, betul. Kemudian belakang sendiri ada plus? C. C, betul. Sebentar, nih ada perusuh. Perusuhnya si bocil. Dah, habis itu berarti yang ini apa? Oh, ini Nesya udah join. Oke. Ini saya ke bawah aja ya, biar rumusnya enggak kepotong. Sama dengan Evan. Evan, Ya, Bu. kamu kenapa? Oh ini hasilnya kan, Bu. Enggak. Saya tanya Evan, kenapa kamu joinnya telat tadi? Internet atau? Enggak, tadi saya ke toilet, Bu. Oh, kamu ke toilet. Oke. Ini tadi saya tanya sama Dani nih. Dani belum jawab nih. Ya, Bu. Yuk, apa nih integralnya? Jadi T kuadrat diintegralin. Dan jadinya A per N plus 1-nya jadi apa di sini? A-nya berapa, Dan? 1/3, Bu. 1, ya. 1 per 3 langsung. 3. T pangkat? T pangkat 3. Ya. Terus? Min? Min 1 ya? Min T. Min T. Ya. Plus C. Ya udah, Oh, itu oke, udah Bu. selesai. Tuh, udah jadi ya. Bisa ya? Oke. Jadi pokoknya intinya difaktorkan dulu, disederhanakan dulu. Oh, oke. Kamila, WiFi bermasalah. Ya. Nesya, laptopnya lemot. Masih ada lagi? Kalau yang J, gimana cara memfaktorkan S pangkat 3 min 8? Ada yang udah dapat? Kalian ingat memfaktorkan gini loh. S, kelihatan nggak ini nanti ya? S pangkat 3 plus 0 S pangkat 2 plus 0 S min 8. Kemudian kita bagi, oh ini siapa nih? Dita juga ternyata. Oke. Dibagi dengan S min 2. Nah, ini saat kalian belajar limit ya. S pangkat 3 dibagi S. Hasilnya apa, Iman? S pangkat 3 dibagi S. Iya, Bu. Apa? S Ini, Bu. apa? S2. Ya, S pangkat 2. S2 itu S pangkat 2. udah mau doktor. Kemudian S2 kita kali S2 lagi ikutin Eman lagi. S pangkat 2 dikali S pangkat 1 jadinya S pangkat 3 di sini ya. S pangkat 2 dikali min 2 di sini min 2S kuadrat. Baru kemudian dikurang gitu ya. Nah, ini habis nih S pangkat 3 dibagi S pangkat 3 dikurang ya. Yang ini 0S kuadrat dikurangi min. Berarti jadi plus ya. Plus 2S pangkat 2. Kemudian 0S-nya turun. Plus 0S. Nah, habis itu 2S pangkat 2 dibagi S hasilnya apa, Eman? S.
2S pangkat 2 dibagi Oh, S 2S tambah 2S. plus 2S. Dita, kenapa kamu terputus juga? Iya, Bu. Ya, di sini dikali. Kamila, udah aman? Semoga, Bu. Oh, semoga. 2S dikali min 2, berarti min 4S. Oke, kemudian dikurang lagi. 2S kuadrat dikurang habis. 0S dikurangi min 4, berarti 4S ya. 4S. Min 8-nya baru turun nih. Nah, kemudian dibagi. 4S dibagi S, hasilnya apa, Man? 4S, 4. Plus 4, ya. Nah, kemudian ini dikali. Berarti 4S dikurangi 8 ya. Nah, ini habis nih. Habis. Berarti ini hasilnya adalah integral dari yang atas itu adalah S min 2 dikali sama hasil faktornya ya. S kuadrat plus 2S plus 4. Pernya adalah S min 2. Terus S min 2 dicoret ya. S min 2. Nah, ini dicoret, ini ds ya. ds. Ini dicoret. Ya udah, berarti kalian tinggal mengintegralkan yang S kuadrat plus 2S plus 4. Gitu ya. Bisa, Erik? Oke. Ya. Kita lanjutkan sekarang ke nomor ke yang tadi substitusi ya. Ini dicatat nggak ini? Udah belum? Sebentar, Bu, mau catat. Ya. Udah? Udah, Gus? Belum, Bu, sebentar. Adam, kamu udah pakai kemeja belum? Bu. Mana Adam ya? Adam? Saya belum dengar suaramu. Adam? Adam? Udah ya, Gus? Oke. Sekarang kita pindah ke sini tadi. Nah, integral dengan metode substitusi. Nah, ini. Metode substitusi itu gimana? Jadi metode substitusi itu kalau kita dapat soal seperti ini kan kalau misalnya kita langsung mengintegralkan, ini kan X plus 1 berpangkat 2/3 tuh. Jadi nggak bisa diintegralkan pakai rumus yang ini tadi ya. Kenapa? Karena ini pangkatnya harus ada di T, tidak di luar sini. Nah, karena yang berpangkat
2/3 itu ada 2 suku, maka ini integral yang tadi nggak bisa dipakai. Dia harus pakai metode substitusi. Jadi ini kita ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Integral dari diubah menjadi pangkatnya. Yang berpangkat itu siapa sih? X plus 1. Nah, di sini pangkatnya adalah 2/3. Nah, perhatikan, karena yang punya pangkat 2/3 itu X plus 1 bukan hanya X doang, maka ini harus memakai metode substitusi. Nah, kita misalkan, yang di dalam kurung ini kita ambil nih, X plus 1-nya, itu kita ambil, ini kita misalkan jadi U. Nah, seperti itu. Kemudian, turunkan ke 2 ruas. Nah, berarti si U ini kita turunkan. Jadi di sebelah kiri, ruas kiri itu kita menurunkan variabel U. Ruas kanan kita menurunkan variabel X. Berarti sebelah kiri itu turunan dari U, anggap aja X ya, turunan dari X adalah 1. Berarti turunan dari U itu adalah 1 DU. Nah, saya tulis jadi DU aja. Kemudian yang sebelah kanan kita turunkan terhadap variabel X. Berarti X itu turunannya adalah 1, 1 itu adalah 0 ya. Berarti dia adalah DX aja. Jadi ini sebenarnya adalah 1 DU sama 1 DX gitu. Ya udah, berarti ini udah sama dengan, kemudian kita substitusi lagi ke soal kita. Kita ganti ya. Substitusi supaya soal kita menjadi bentuknya menjadi sederhana. Jadi kita gantikan di sini. Yang ini itu adalah U tadi. Kemudian dx-nya tadi 1 dx itu sama dengan 1 du. Karena variabel yang mau kita integralkan itu sudah berubah jadi U, maka dx-nya itu juga akan kita ubah menjadi du. Kenapa? Karena 1 dx itu sama dengan 1 du. Gitu. Ya sudah, ini sekarang kita mau mengintegralkan variabel U semua nih. Semuanya sudah berubah jadi U semua, berarti rumus yang tadi kita bisa pakai lagi. A-nya adalah 1, N-nya adalah 2/3. Berarti di sini menjadi 1 dibagi 2/3 ditambah 1 ya. 2/3 ditambah 1. Satunya saya langsung tulis menjadi 3/3. Supaya bisa langsung ini ya, ditambahin aja. Kemudian U-nya juga pangkatnya bertambah 1. Nah, bertambah 3/3 karena bentuknya pecahan ya. Kemudian terakhir jangan lupa ada plus C. Nah, tinggal disederhanakan. Berarti sama dengan copy. Saya langsung ke sini aja. Lanjutin ya. 1 dibagi 5/3. 1 dibagi 5/3. Saya tulis dulu biar bisa ngikuti ya. 5/3. Sama dengan deh. Copy. Ini 5/3 karena ditambah ya. Nah, kemudian U-nya juga berpangkat 5/3. U berpangkat 5/3. Kemudian ditambah C. Nah, ya udah. Ini kalau 1 dibagi 5/3, nah ini pecahan yang di bawah dibalik jadi 3/5 begitu. Jadi 3/5. U-nya kita kembalikan lagi jadi X plus 1 lagi gitu. Jadi ini saya kembalikan lagi U-nya. Hanya pangkatnya jadi berubah ya. Ini pangkatnya jadi 5/3 gitu. Plus C. Ya udah, itu udah jadi. Gitu. Paham? Kok ke sana? Oke. Contoh lagi ya, supaya lebih paham lagi. Saya ambil yang dari modul.
Mana ya? Ini dia. Copy. Kalau kalian dapat soal seperti ini. Nah, ini yang kita misalkan jadi U yang mana? Saya mau tanya sama saya tadi tanya sama Adam yang mana? Panggil-panggil Adam. Belum dijawab nih. Dam. Adam. Kamu ada di tempat apa kamu tinggalin Zoom-nya? Dam, kamu tidur lagi, Dam? Dam, dipanggil nggak nyaut, kameranya mati. Adam nih loh. Dam. Adam. Jusuk, Adam kemana? Saya nggak tahu Bu, tadi sih ngabarinnya ke toilet Bu. Oh, ngabarin siapa? Saya Bu. Iya. Adam nih gurunya Adam Josuk ya? Waduh. Waduh. Dam. Si ini yang jadi U siapa sih? Ya, Bu. Yang jadi U yang mana? Misalkan yang U-nya kamu itu ya. 10X-nya dikali dulu nggak, Bu, ke dalam? Nggak usah, Atau jangan. enggak? Jangan. Biarkan Oh. soalnya. Jadi 4X kuadrat min 1 pangkat 9. Ya, betul. Yang kita ambil jadi U, itu yang pangkatnya lebih tinggi ya. Yang pangkatnya lebih tinggi. Yang di dalam kurung gitulah, yang lebih gampang dilihat ya. Nah, karena nanti kalau kalian salah ambil U, ya udah ke bawah jadi hancur semua ya. Nah, kemudian ini kita turunkan kanan kiri nih. U diturunkan pasti jadi DU ya. Jadi DU, saya copy dari atas aja. DU sama dengan, kemudian 4X kuadrat diturunin jadinya apa sih? 8X. 8X. Karena dia variabel X berarti DX. Nah, kemudian dari sini kita mencari DX sama dengan nih. DX sama dengan, karena kita akan mengganti DX yang ada di soal supaya berubah menjadi DU gitu ya. Jadi, kenapa yang atas enggak, Bu? Karena yang atas itu 1 DU udah sama dengan 1 DX. Jadi ya udah bolak-balik akan sama ya. Tetapi kalau yang di sini enggak. Yang satunya 1 DU, yang satunya 8X DX. Karena berbeda nilainya, berarti kita mau cari 1 DX itu nilainya berapa DU gitu ya. Nah, ini berarti pasti hasilnya adalah DU dibagi gitu ya. DU per. Maka di sini kita dapat DU per 8X. Begitu. Nah, sekarang kita bisa kembalikan lagi ke soal kita nih. Substitusi lagi ke soal. Nah, makanya dia disebut metode substitusi ya. Karena bolak-balik kita harus substitusi ke soalnya lagi. Mengganti soalnya. Nah, ini tadi kita memisalkan dia jadi U kan. Ganti aja jadi U. Kemudian DX ini juga kita ganti nih. Jadi yang ini nih. Supaya dia berubah menjadi DU gitu ya. Nah, begitu. Habis itu kita sederhanakan. Bisa dicoret yang sama ya. X sama X nih, coret. X dicoret sama X yang di sini nih. Nah, sekarang variabelnya semua jadi U ya. Nah, maka ini bisa diintegralkan. Integral dari 10 dibagi 8 nih. Disederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Jadi 5/8.
4 ya, saya tulis di depan nih. 5/4. Kemudian U pangkat 9. Pokoknya kalau dapat angka, angkanya langsung dipindah ke depan ya. DU. Ya sudah, tinggal diintegralkan nih. Sama dengan, saya langsung di sini aja ya. Sama dengan, ke bawah aja deh. Sama dengan integral dari 5/4 U pangkat 9. Berarti A-nya adalah 5/4. U-nya, N-nya adalah 9. Berarti kita memakai rumusnya A dibagi N plus 1. Berarti A-nya adalah 5/4 nih. Kita letakkan di sana. Kemudian di sini 9 ditambah 1 itu ya. U-nya berapa angkat? 10 ya. Copy, U-nya berpangkat 10. Ditambah C, jangan lupa. Ya udah, terus sama dengan ini menjadi 5/4 dibagi 10. 5/4 dibagi 10 itu menjadi 5/4 dibagi 10/1. Nah, kalau bulat dia dijadikan per 1. Maka dia menjadi 5/4 dikali 1/10. Nah, jadi dibalik ya pecahan yang bawah. Nah, maka di sini bisa dicoret nih. 5 sama 10 disederhanakan. Jadi di sini berapa? 2 ya. Nah, jadi 1/8 di sini. Satu per 8. Kemudian U-nya kita kembalikan lagi menjadi ini. Saya copy semuanya aja. Terus pangkatnya menjadi 10 ya, bertambah ya. Nah, ini pangkatnya menjadi 10 plus C, jangan lupa. Ya sudah, itu hasilnya. Apakah jelas? Ini terutama di sini ya, pecahan dibagi dibagi angka nih. Kalian harus teliti nih, caranya seperti ini. Apakah ada pertanyaan nih? Soal yang kedua. Bu mau nanya, Bu. Ya, boleh. Itu cara kita bedain apa tuh kerjaan pakai rumus yang substitusi sama yang biasa gimana, Bu? Ya, kalau yang biasa itu bentuknya seperti ini nih. Saya bukakan di modulnya tadi ya. Mana tadi? Nih, kalau cara biasa itu kalau misalnya muncul perkalian itu masih bisa dikali pelangi ke dalam. Oke? Nah, ini masih bisa dibongkar pangkatnya nih, kuadratin aja. Jadi kita masih bisa pakai cara biasa. Kemudian ini muncul pecahan, kemudian ini bisa diangkat ke atas, naikkan ke atas ya. Jadi pangkat min ya, X-nya ya. Yang X kuadrat juga bisa dinaikkan ke atas, dikali dengan X pangkat min 2. Yang ini juga, ini X pangkat min 4, ini X pangkat min 1/4, yang ini jadi X pangkat min 2 dikali ke masing-masing. Kemudian ini bisa difaktorkan, sederhanakan, kemudian udah nggak pecahan lagi gitu kan. Maka rumus yang mula-mula bisa dipakai. Tetapi kalau misalnya kita utak-atik caranya seperti ini, kok nggak dapet juga. Nah, muncullah soal-soal yang seperti ini. Nomor 2 nih. Nah, muncul pangkat 8. Ya kan kita kalau mengurai pangkat 8 ya buang-buang waktu banyak gitu kan. Kemudian pangkat min 4 lagi tuh. Nggak bisa diurai. Kemudian nah ini ada pecahan. Kemudian pecahan itu pernya itu yang berpangkat 2 itu ternyata ada 2 suku. Yang ini 3 suku bahkan. Yang ini pangkat 5. Terus ada perkalian 2 fungsi juga. Nah, ini perkalian 2 fungsi, yang satunya akar. Nah, kan di integral itu nggak sama dengan turunan. Kalau turunan ada rumus U kali V gitu ya. Ada U per V. Kalau di sini integral nggak ada. Ya, maka muncullah metode substitusi, menyederhanakan fungsinya supaya kita bisa paksa mengintegralkan pakai yang rumus mula-mula tadi. Paham ya, Ken?
Nah, itu berarti kalau yang soal nomor 1 kita kerjain pakai substitusi juga bisa dong, Bu? Yang ini, sebentar. Yang itu Bu, yang nomor 1 yang biasa, yang di atas itu, Bu. Nomor 1. Kalau Yang dikerjain ini? dipakai substitusi bisa nggak, Bu? Ya nggak bisa yang ini. Nggak bisa. Jadi tidak semuanya Oh, bisa pakai cara substitusi. Tergantung bentuknya. Dia minimal harus berpangkat dan berpangkat pun kita lihat di dalamnya itu derajatnya berapa. Nah, kalau derajatnya 2, kemudian di luarnya nggak ada yang derajat 1, berarti pasti nggak bisa metode substitusi. Gitu. Jadi, kita lihat nih soalnya. Di nomor 2 ya. Nah, ini perhatikan. Kalau kalian dapat bentuk ini, nih, perhatikan di sini. Ini pangkat 3, maka yang satunya pangkat 2. Nah, berarti metode substitusi bisa dipakai. Derajatnya harus turun 1 derajat, begitu. Kemudian di sini nih, ini pangkat 3, kemudian di luar ada pangkat 2. Nah, berarti derajat yang lebih tinggi itu yang akan kita ambil jadi U. Gitu ya, Ken? Nah, kemudian di sini nih, ini ada X pangkat 5, yang di luar ada X pangkat 4. Nah, ini metode substitusi bisa dipakai. Di sini ada X pangkat 3, yang di sini ada X pangkat 2. Berarti metode substitusi bisa dipakai. Ini X pangkat 2, di sini X pangkat 1. Nah, berarti metode substitusi bisa dipakai. Yang ini juga nih, pangkat 3, yang ini pangkat 2. Mulai paham ya? Nah, ini 2X pangkat 1, maka yang di luar nggak ada X pangkat 0 jadinya, gitu kan? Nah, sekarang kita bandingkan sama yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini nggak saya bahas nih. Kalian nanti sampai metode substitusi aja. Nih, kalau misalnya, Bu, kok yang kompleks yang di dalam akar itu derajatnya malah lebih kecil daripada yang di luar. Oh, ini berarti metode substitusi nggak bisa dipakai. Dia harus pakai cara parsial. Metode integral parsial itu yang di sini nih. Nah, yang ini garis-garis tadi nih. Tapi ini saya nggak bahas. Nanti kalau misalnya kalian iseng pengen lihat caranya kayak mana sih. Nah, ini. Nah, karena ini tidak saya bahas, kenapa? Karena ada rumus ini, takutnya kalian nanti malah puyeng jadinya. Itu metode parsial, tadi cirinya adalah kalau misalnya yang lebih kompleks, yang di dalam akar atau yang di dalam pangkat besar itu, kok derajatnya malah lebih kecil daripada yang di luar. Nah, yang kayak nomor 3 nih tadi ya, tuh yang kelihatan banget si C sama si E nih. Nah, ini. Yang kompleks itu ternyata derajatnya malah di bawahnya yang di luar. Nah, ini nih. Ini juga. Kalau yang ini masih bisa metode substitusi, masih bisa. Yang ini masih bisa nih metode substitusi. Yang ini juga masih bisa. Paham, Kenny? udah lumayan ngerti, Bu. Makasih, Bu. Ya. Kita lanjutkan lagi contoh soal yang lainnya ya. Ntar saya ambil dari sini. Nah, kalau parsial ini pakai, tapi nanti saya ajarkan pakai yang substitusi aja. Kalau yang derajatnya minimal sama dengan ya. Saya ambil yang pecahan ini dulu. Yang contoh ketiga. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini berarti yang bawah ini kita naikkan dulu ke atas ya. Integral dua X tetap dikali sama yang ini. Ini berpangkat, saya bikin pangkatnya dulu. Pangkat min 1 ya, karena dari bawah. X kuadrat plus 1, copy, berpangkat min 1. dx. Oke. Nah, ini berarti yang kita misalkan U-nya yang mana? Evan, mana yang jadi U?
Evan mana? Yang di dalam ya Bu, yang X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1. Ini yang jadi U. Oke. Kemudian diturunkan kanan kiri hasilnya, Evan. Integral dari U, turunan dari U adalah 2X. DU. DU dulu, jangan lupa. Integral DU. dari kanan kiri diturunin. Oh, integral. Nah, baru ini turunan dari X kuadrat adalah 2X. 2X. Kemudian DX. Jangan lupa ya, jangan ketinggalan. Karena dari sini kita akan mencari DX sama dengan. DX sama dengan apa, Evan? DU. DU? DU itu sama dengan 2X DX. Berarti DX sama dengan apa? DX sama dengan apa, Evan? DU kan? DU doang? DU, 1 DU itu sama dengan 2X DX. Berarti 1 DX sama dengan 2D. Ini selalu DU dibagi, Evan ya. Nah, supaya kamu paham nih. Pokoknya kalau kita mau mencari DX, berarti 2X ini yang pindah ke kiri. Karena dia hasil perkalian, berarti pindahnya menjadi pernya si DU. Evan ya? Paham? Ya, selalu bentuknya DU per ya, Evan? Oke. Kalau di DX-nya tidak 1. Kalau 1 ya udah selesai. Nah, kemudian kita substitusi ke soalnya nih. Kamila keluar masuk. Oke. Berarti ini sama dengan kita substitusi ke soalnya. Berarti tadi yang X kuadrat plus 1 itu adalah U ya. DX itu kita ganti jadi ini nih, Van. DU dibagi 2X. Masuk ke sana. Nah, begitu. Kemudian coret yang sama. Berarti siapa yang bisa dicoret? Joseph? 2X. 2X. 2X langsung kita buang sama per 2X ya. Nah, sama ini. Berarti hasil akhirnya tinggal integral U pangkat min 1 ya. Integral U pangkat min 1. Salah. U pangkat min 1. DU. Nah, sama dengan. Nah, sekarang kita lihat ke modul kita. Di modul, itu kalau nanti kalian ketemu bentuk, nah ini perhatikan. Kita ketemu integral dari U pangkat min 1 DU, itu ternyata nggak bisa diintegralkan pakai rumus yang ini tadi. Yang ini ya, yang 1 per N plus 1. Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini N-nya min 1. Min 1 kalau ditambah 1 jadinya 0. Nanti jadinya 1 per 0. 1 per 0 tidak terdefinisi gitu ya. Maka muncullah definisi bahwa integral khusus untuk integral U pangkat min 1 hasilnya adalah ln ini. Ln harga mutlak U. Gitu ya. Bentuknya selalu ini. Ini saya copy aja. Pindahin. Khusus untuk yang integral pangkat min 1 ya. X pangkat min 1 diintegralin juga sama. Maka dia menjadi seperti ini. Plus C. Nah, ya udah tinggal U-nya kita kembalikan lagi jadi ini. X kuadrat plus 1 ke sana. Sama dengan. Salah. Ini. Dam? Kamu udah ganteng? Salah lagi. Copy. Ya, U-nya yang kita ganti dengan ini. Pokoknya proses terakhir kita mengganti U-nya, mengembalikan lagi U-nya jadi X gitu ya. Apakah paham soal yang ketiga ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Paham ya? Oke, kalau paham kita ke contoh berikutnya. Kalau yang derajat jadi U sama derajat yang di luar sama ya. Coba caranya gimana? Kan tadi di modul harus pakai apa tadi? Pakai parsial ya. Saya mau ajarkan pakai cara yang substitusi aja, nggak usah yang susah-susah. Nah, nih. Oke. Kalau misalnya yang mau kita ambil jadi U, itu ternyata derajatnya sama dengan yang di luar nih. Nah, ini tetap kita misalin. Misal, yang jadi U itu pasti yang lebih kompleks ya. X sama X plus 1 pasti lebih kompleks yang ditambah 1. Udah lebih 1 angka ya di atasnya. Oke, kemudian ini kita turunkan. Turunan dari U adalah DU. DU. Kemudian turunan dari X adalah DX. Udah tulis gini aja. sama dengan yang mana. Nah, kemudian kita substitusi ke sini. Substitusi sama dengan. Nah, perhatikan. Ini jadi U ya. Oh, ini harusnya saya ubah jadi pangkat setengah ya. Ya udah di sini aja. Ini adalah U, akar U. Terus di sini adalah DU ya. Karena DX itu adalah DU, 1 DU. Nah, perhatikan kalau kalian muncul bentuk seperti ini integralnya terhadap U. Tapi kok di sini ada variabel X ya. Wah, nggak bisa nih diintegralin. Jangan pernah ya kalian mengintegralkan. Kok variabelnya di sini ada 2 fungsinya. Maka X ini harus diubah dulu. Diubah pakai apa nih? Nah, dari sini nih. Yang kita misalin jadi U tadi, itu kita jadikan X sama dengan. Nah, berarti di sini X sama dengan U dikurangi 1. Yang plus 1 sama X ini pindah ruas. Pindah ruas ke pihaknya U. Maka kita ketemu X sama dengan. Nah, baru ini kita gantikan ke sana. Ini juga disubstitusi. Ke sini ya, menggantikan X ini. Supaya variabelnya semua jadi U. Nah, sekarang variabelnya sudah jadi U. Akar U ini kita jadikan pangkat setengah ya. Nah, berarti kita kali ke dalam nih. Supaya bisa diintegralkan pakai rumus pertama lagi. Yang ini tetap. Yang akar U kita jadikan pangkat setengah. U pangkat setengah. 1/2. Nah, DU. Nah, baru kita kali ke dalam dulu ya. Sama dengan, ini kita kali ke dalam, sama dengannya di bawah aja. Sama dengan, kita kali masuk ke dalam. Copy. Ini setengah dikali U pangkat 1. Nah, ini saya buang aja nih. Ini saya jadikan U pangkat 1 ya, dikali ya. Kalau dikali berarti pangkat ditambah ya. Ini U pangkat 1 dikali. Kemudian yang bawah belakang dikurang. Ini ada kurungnya. Dikurang min U pangkat setengah. Karena dikali 1 ya. Nah, DU. Oke. Kemudian ini sama dengan, nah ini perhatikan. U pangkat 1 dikali sama U pangkat setengah, maka pangkat diapakan, Dan? U pangkat 1 dikali U pangkat setengah, pangkatnya diapakan? Tambah, Bu. Tambah. Jadinya Dikalikan, berapa? Bu. Jadinya berapa? U pangkat 1,5. 1,5. Saya copy. U pangkat 1,5 itu saya tulis 3/2 ya. Kemudian dikurangi U pangkat setengah, tutup kurung, DU. Nah, baru kita integralkan sekarang. Diintegralkan satu-satu. Berarti integral dari U pangkat 3/2, berarti A-nya 1 ya. Berarti dia menjadi 1/3/2
ditambah 1, tambah 2/2 ya. Tambah 2/2 supaya bisa sekalian. Berarti di sini U pangkat U pangkat 3/2 ditambah 2/2. Saya copy dari sini aja. Ditambah. Ya. Kemudian yang integral dari ini berarti min 1/setengah ditambah 1. Setengah ditambah 1. Saya copy dari sini aja. Ini setengah. Nah, U-nya pangkatnya saya copy dari sini. Ini setengah. Nah, plus C. Nah, tinggal dirapikan. Sama dengan, copy aja semuanya. Hmm. 3/2 ditambah 2/2, 5/2 ya. Ini saya ganti 5/2. Ini juga 5/2. Ini saya buang. 5/2. Kemudian yang ini jadi 3/2 ya. Saya buang ini jadi 3/2. Yang ini juga 3/2. Oke. Kemudian kita kembalikan juga, C-nya kok dibuang. Sama dengan. Ini dibalik ya jadi 2/5. 2/5. 2/5. U-nya kita kembalikan lagi ke yang kita misalkan tadi. Nah, U-nya kita ganti lagi. Jadi 1 plus X. Nah, kemudian min, yang ini jadi 2/3. 2/3. Kemudian ini U-nya juga diganti dengan 1 plus X. Nah, kemudian plus C. Oke, sudah jadi. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan? Jadi ada langkah tambahan ya. Kalau yang kita misalin jadi U sama yang di luar akar atau yang berpangkat ini ternyata derajatnya sama, berarti di sini ada proses kita mencari X sama dengan. Nah, U sama dengan 1 plus X, berarti X sama dengan U min 1. Nah, ini nanti akan menggantikan X yang di luar ini. Nah, menggantikan X yang ini ya, berubah jadi U min 1. Supaya variabel yang mau kita integralin itu semua sama dalam U semua gitu. Ya, bisa? Sekarang latihan soal ya. Udah belum nyatetnya? Udah, Rik? Oke. Sekarang kita lihat soal di modul kita. Nomor 2 ya.
Nomor 2, nomor satunya udah. Nih, nomor 2. Oke. Hitunglah integral dari. Nah, saya pindahkan, nanti saya minta ada yang mengerjakan di sini ya. Jangan khawatir, nanti saya bantu. Yang nomor A dulu ya. Saya pindahkan ke sini aja ya. 2 min 3x min 8. Ke Word aja ya. Coretannya di Word aja. 2 min 3x pangkat 8. Pindah ke sini. Latihan 1 nomor 2. Ya, dari yang A dulu. Supaya PR-nya nggak banyak ya. Ini kita bahas satu persatu dari A. Sebentar, ini ke bawah aja. Oke. Yuk, siapa mau coba? Apa saya tunjuk? Siapa? Minggu lalu itu Adam, Prama udah nyoba. Siapa lagi ya? Minggu lalu ya. Josuk Erik. belum kena, Bu. Josuk belum kena. Oh ya, Josuk. Josuk ya. Coba ngerjain yang ini. Mana Josuk? Josuk, kamu ke toilet. Jonathan. Josuk. Enggak nih, Josuk enggak ke toilet kok. Josuk. Kabur dia, Bu. Josuk, kamu pura-pura enggak denger ya? Josuk. Kamu tidur ya? Josuk. Josuk. Bimo, kamu udah nyoba belum minggu lalu? Belum ya, Bim? Bim? Bimo. Ya, Bu. Yuk, kamu yuk. Iya, Bu. Ini saya annotate atau gimana, Bu? Annotate. Kamu bikin coretan di sini. Oh ya, bentar, Bu. Ntar, Bu, saya coret-coret dulu ya, Bu. Langsung aja di sini nggak apa-apa. Saya bantu. Ini yang dimisalkan jadi U siapa? U sama dengan? Itu, Bu. 2 min 3x. Ya, tulis di bawahnya U. U sama dengan? Terus turunan dari U?
U diturunin. Itu dijadiin itu nggak sih Bu? Apa namanya? U diturunin Bimo. Kanan Oh. kiri diturunin. Turunan Oh. dari U adalah DU. Di DU Bu. Iya, turunan U itu kan DU. D-nya kecil, Bimo. Ya, sama dengan turunan dari 2 min 3X. Bentar Bu. Turunan dari 2 berapa? Jadi 3 nggak sih Bu DU-nya? Turunan DU-nya. dari 2 berapa? Ada nggak? Turunan dari 2 berapa, Bimo? Turunan dari konstanta itu 0, Bimo. 0 ya. Kemudian turunan dari min 3X apa, Bimo? Turunan min 3X. Min 3 Bu. Nah, min 3. Minnya jangan ketinggalan ya. Min 3 dx berarti. Berarti ini DX sama dengan min 3 gitu Bu? Ini kamu tulis dulu min 3 dx. Oh, Dx-nya belum oke. ditulis. Ya, terus di bawahnya kamu tulis dx sama dengan apa? Min 3 min DU bukan Bu? Selalu DU per. Oh, DU per min 3. Ya, betul. Kenapa per? Karena ini kan kali. Min 3 dikali dx. Perkalian kalau pindah ruas jadi per. Ya. Oke Bu. Nah, baru sekarang kamu terusin di sini nih. Nih. Sama dengan kamu substitusi ke sini. Integral. Substitusi sekarang. U-nya itu menggantikan ini. Kemudian dx-nya ini berubah jadi ini. Nah, ini substitusi ke soalnya. Nah, kamu tulis di sebelah kanan ini. Nih. Halo Bu, maaf saya ketiduran Bu. Josu kamu nih. Maaf ya Bu ya. Berarti apa? ini 2 min 3X-nya itu U-nya masuk ke sini Bu? Betul. Kameranya nyalakan Josu biar saya lihat kamu. Jadi Sorry, Bu, integral. nambah, Bu. Kamu nih. Langsung jadi U, Bim. Oh, oke. Kok ada 2-nya, Bim? Bentar Bu. Ini agak ini mouse-nya. Oh, oke. Pangkat? U pangkat 8 ya Bu? U pangkat 8 dikali dx-nya ini berubah jadi ini. Kok 3-nya hilang kamu? Kehapus.
Ini kali pakai titik aja ya, nanti dikira X. Oke, Bu. Ya, kemudian sama dengan ke mana? Ke sini aja deh. Betul. Integral. Udah, kenapa dihapus? Integral min sepertiga. Ini kan karena di sini 1, di sini per min 3 ya. Jadi integral, tanda integral, Bimo, kayak ini. Min 1/3. 1/3 U pangkat 8 DU. Pangkat 8 DU. Ya, sekarang kamu integralin. Tulis di sebelah sini nih, biar lega. Sama dengan, berarti min sepertiga, ini jadi A ya, Bimo ya. N-nya adalah 8 ya. Oke. Min sepertiga per Oke, Bu. Bentar. Min 1/3 per iya ya, per 8 plus 1 nggak, Bu? U pangkat Bu, pangkat 8. plus 1 juga dong. Oh ya. Bentar. Kenapa dihapus? Salah tulis. U pangkat. Kok ada 8-nya di situ? U pangkat. U-nya di atas dong. U-nya di sini, Bijo. Bim. Oh ya. U pangkat 8 plus 1. Oke. Plus C jangan lupa. Oh ya, plus C. Ya. Plus C-nya kok dipangkat? Maaf, Bu, maaf. Di bawah, agak ke bawah. Nah. Ya. Sama dengan? Di bawahnya aja atau di sampingnya, Bu? Sampingnya nggak cukup. Oh, nanti. Nah. Oke. Berarti sama dengan bentar. Min sepertiga dibagi 9 berapa? Min 1/3 dibagi 9 per 1 ya. Nah, ini. Dah. Jadinya berapa?
min 1/27, Bu. Ya. U-nya dikembalikan lagi. Jadi ini. Buka kurung. Dua min 3X. Tutup kurung, pangkat. Plus C. Ya, oke, ini udah jadi Bimo. Bisa paham ya, Bimo ya? Iya, Bu. Tadi rada kagok dikit. Oke. Apakah ada pertanyaan dari yang nomor 1? Nomor A. Saya cropping dulu. Gak ada pertanyaan? Lanjut ya. Nomor yang B. Ini saya buang dulu tulisannya. Dan saya letakkan di sini. Oke. Sekarang yang nomor B. Saya copy dulu soalnya. Yang B. Oh, ini udah mau habis waktunya. Kita yang ini bisa ya? Yang B bisa ya? Mau coba yang mana? Yang D ya? Coba yang D? Atau mau coba yang F? Kira-kira yang mana? Mau dicoba Ya, Bu. yang mana? Yang F aja, Bu. Yang F aja, oke. Copy. Pindah ke sini. Yang F ya. Ini F. Saya coba, Bu. Boleh. Sebentar, saya ganti ini. F. Oke. Nah. Yuk. Eman. Eman apa siapa tadi? Iya, Bu, saya, Bu. Oke. Yuk, Eman. Silakan bikin coretan di sini. Ini langsung aja ya, Bu. Langsung aja. Yang Oke, jadi U yang mana? U sama misalkan dengan? Ya. U sama dengan ini. U sama dengan 1 ditambah X. Ya. Terus diturunkan kanan kiri. Ini diturunkan ya, Bu. Berarti di sini DU. DU sama dengan? U sama dengan ini jadinya DX ya, Bu. Kok DX? Turunan dari 1 plus X pangkat 5. Hasilnya apa? 1 plus X pangkat 5 diturunin dulu. Gimana, Bu, kembaliin jadi tulisan? Kok ini masih jadi penghapus, Bu? Turunan dari 1 apa? Turunan dari 1 0. 0. Turunan konstanta 0 ya. Turunan dari X pangkat 5 apa? Berarti 5X pangkat 4. 5X pangkat 4 DX. 4DX. Ya. Kemudian kamu bikin DX sama dengan di bawahnya. Oh. Oke, Bu. DX sama dengan apa? DX sama dengan DU. DU per 5X. 5X pangkat 4, Bu. Ya, habis itu ini kamu substitusi
ke soalnya. Nah, ini kamu tulis di sini. U-nya substitusi ke sana. Kemudian DX-nya juga disubstitusi ke sana. Oke, Bu. Dah, silakan. Lanjutin. Integral. X Mm-mm. 4 Ya. akar Jadi ini jadi U pangkat berapa nih? Oke, akar dulu nggak apa-apa. 3 U Mm-mm. Mm-mm. DX-nya berubah jadi ini akarnya nggak usah panjang-panjang. ya hapus semua. Ya, DX-nya berubah jadi Dikali DU. Mm-mm. Kamu kameranya kok mati sih, Man? Ya, Bu, maaf, Bu. 4, Bu. 4, ya. Terus sama dengan Ya, Bu. ya. Gimana, Bu? Habis sini. Di bawah sini aja. Oke, Bu. Oh, coret dulu yang sama. Nih, Eman. X pangkat 4 ya, coret ya. Nanti ini dicoret ya, Bu. Mm-mm. Warna-warna. Coret ya, Bu. Ya. Ya, berarti di sini integral 1/5 5 pangkat 5 U pangkat -3, Bu. 1/3. Oh, 1/3. Ya, kalau akar itu jadi pangkat pecahan, Eman. Oh iya, benar, Bu. Kalau min dari per. DU. Nah, tinggal diintegralin ke sini aja. Sini aja, Man. Integral ya, Bu. 1/5 1/5 per 1/3. Ditambah. Kali Ditambah dulu, Man. ditambah 1. Ah. Tambah 1. U pangkat 1/3 ditambah 1. Ditambah juga. Kemudian plus C. C. Ya, jangan tinggalan. DU-nya? DU-nya hilang kan udah diintegralin. Oh iya, benar-benar. Jadi DU sama tanda S besar ini sepaket. Siap. Kalau udah diintegralkan berarti dia berubah jadi C. Gitu. Terus 1/5 dibagi berapa nih? Bagi 1/1 berarti 1/3 ditambah 1 itu 4/3. berapa? 1/5 dibagi 4/3. 1/5 dibagi 4/3. 4/3. U pangkat? Aduh. U pangkat 4/3. Ya, U pangkat 4/3. Plus C. Ya, sama dengannya sini aja. Ya. 1/5 dibagi 4/3 jadinya penyebutnya diubah jadi perkalian ya. Jadi 1/5 dikali 3/4. Oke. Hitung dulu, Bu. Ya.
Integral ini nanti sekitar 3 mingguan lagi kalian akan ulangan ya. Jadi saya bagi 2 kali ulangan supaya materinya tidak terlalu banyak. 30, Bu. Kok 30? Iya, Bu. 1/5 dikali 3/4. Atas kali atas 3. Berarti saya salah hitung, Bu. Bawah kali bawah. Kamu nih. Bawah kali bawah. 5 kali 4 berapa? 20, Bu. Oh, itu dia. Kemudian U-nya kamu kembalikan lagi. Buka kurung. Satu plus X pangkat 5. Tutup kurung. Pangkat 4/3. Plus C. Jangan lupa. Ya. Oke, Man. Bisa ya, Man? Baik, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Yang belum paham. Biar nanti ulangan bisa. Jadi nanti materinya ini, kemudian saya tambah satu ini lagi, menentukan nilai C ya. Menentukan nilai C, kemudian kalian ulang. Latihan soal dulu, ulangan. Saya ganti. Ini dia. Tulisannya Eman. Ya. Apakah ada pertanyaan? Udah paham? Bisa? Bisa ya? Oke. Kemudian nanti berarti PR kalian untuk minggu depan adalah ini ya. Nomor 2. Tadi yang belum. Sama yang ini, nomor 3 itu yang saya ambil yang ini nih. Kecuali nih. Yang E sama apa? C sama E itu nggak usah. Nah, ini dimasukkan nomor 2 ya. Itu PR kalian. Cara substitusi supaya kalian lancar. Nanti kalau pas ulangan ngerti, oh mana yang jadi U supaya nggak kebalik-balik ya. Pokoknya U itu yang derajatnya lebih banyak, lebih tinggi, atau yang lebih kompleks nih. X sama X plus 1 pasti lebih kompleks yang X plus 1. Akarnya nggak usah, karena akar itu nanti pangkat setengah itu miliknya U ya. Yang U itu yang di dalamnya aja. Nah yang ini berarti U-nya itu yang 4X plus 1 nih. Yang lebih kompleks ya. Yang X ini nanti akan kalian ganti. Substitusi ya, kayak contoh. Mana tadi? Bentar. Kayak yang ini tadi. Nah, ini dia. Mirip kayak gini ya. Jadi kalian misalkan jadi U, kemudian cari X sama dengan buat menggantikan X yang di luar ini. Nah, masuk ke sini. Baru nanti yang U ini kalian masuk ke dalam ya. U pangkat 1 dikali U pangkat setengah, jadi U pangkat 3/2. Kemudian min 1 dikali U pangkat setengah, jadi min U pangkat setengah. Kemudian tinggal diintegralkan. Kalau sudah diintegralkan, dirapihkan angkanya, baru kemudian U-nya dikembalikan lagi tadi yang sudah kita misalkan. Itu ya, paham? Oke, ini saya tutup share screen-nya.